Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Genfam Podcast. Podcastnya KPP Pratama Surabaya Genteng. Kita kasih tahu Yang kau mau tahu. Oke, kawan pajak, kali ini kita akan membahas hal-hal yang sedang ramai diperbincangkan ya. Iya. Sebenarnya ini temanya kali ini, Kak Bima, ini sudah ramai sejak bulan lalu sebenarnya. Iya. Ini aturan dari Direktorat Jenderal Pajak yang mungkin sebenarnya sudah dikeluarkan tadi ya bulan lalu ya atau beberapa bulan yang lalu untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas seperti itu ya sebenarnya. Teman memang kayaknya kita perlu bahas lagi nih supaya apabila ada nih kawan pajak yang belum atau masih informasikan, kita bisa sharing di sini ya. Iya betul. Nah, tapi mungkin sebelumnya kita sapa-sapa dulu ya. Maksudnya di sini perkenalan dulu nih. Saya Bima dan saya Hana yang akan kita akan berbincang-bincang membahas tentang aturan yang kita sempat singgung tadi itu ya. Aturan apa itu ya Pak? Aturan apa yang lagi ramai diperbincangkan sejak bulan lalu. Dan ini aturan ini sangat bermanfaat sekali, sangat bisa dimanfaatkan oleh para pengusaha, bahkan sampai UMKM juga nih Kak Bima. Betul banget. Nah sebenarnya Kak Hana di sini aturannya itu sudah dasarnya ya udah lama untuk mulai dimanfaatkan dari Januari. Tapi memang aturan yang mau kita bahas ini adalah bentuknya perluasan. Perluasan apa itu? Yaitu terkait dengan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Yang diatur di PMK nomor 72 tahun 2025. Nah, jadi memang bentuknya perluasan ya Kak Ana ya. Yang mana sebelumnya tadi sudah ada PPh pasal 21 ditanggung pemerintah untuk beberapa sektor usaha. Nah, untuk saat ini yang di PMK 72 ini itu diperluas lagi untuk sektornya, yang mana kalau dulu itu untuk sektor-sektor terkait dengan industri tekstil dan lain sebagainya. Nah sekarang lebih untuk diperluas untuk di sektor pariwisata gitu Kak. Jadi ini latar belakangnya untuk memperluas insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah ini supaya perekonomian semakin kuat ya, semakin stabil karena sektornya ditambah. Betul. Yang awalnya tidak termasuk pariwisata, kali ini ditambahkan pariwisata. Iya betul. Dan ini benar ya yang disampaikan Kak Hana tadi, bahwa ya untuk pertumbuhan ekonomi juga ya, karena perluasan sektor tadi yang bisa dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha termasuk yang di UMKM, yang mana manfaatnya ini sebenarnya nanti dirasakan langsung oleh pegawai-pegawai yang bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut yang masuk sektornya di PMK ini, seperti itu. Yang mana ketika nanti PPh pasal 21 ditanggung oleh pemerintah, harapannya pegawai baik itu pegawai tetap maupun pegawai tetap yang memenuhi kriteria itu bisa mendapatkan penghasilannya dengan penuh karena PPh-nya ditanggung oleh pemerintah tadi. Yang mana dengan penghasilan penuh tadi itu bisa terima ini bisa digunakan untuk hal-hal yang bisa berkontribusi ya untuk pertumbuhan ekonomi kita semua. Jadi ini prinsipnya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari yang mungkin ini dari sekarang kita tahu ya bahwa perekonomian sekarang masih agak melemah gitu ya. Jadi adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi gitu ya. Iya betul banget. Nah, yang mungkin akan terasa adalah mereka yang menerima manfaat dari DTP PPh pasal 21. Nah, Kak Bima, ini apakah ada perusahaan tertentu apa saja yang spesifik gitu? Perusahaan tertentu yang memang diberikan atau bisa menikmati fasilitas dari PPh 21 DTP. Ya, jadi PPh pasal 21 DTP ini tadi ya sebenarnya kan ini perluasan. Mungkin kita kalau misalnya sedikit ke belakang nih ya, karena itu sudah ada di PMK 10 kalau nggak salah 10 2025 ini, tapi
bukan yang pariwisata, sebelumnya itu adalah di, eee, industri tekstil, Ya. lalu alas kaki, pakaian jadi, furnitur dan lain sebagainya. Oke. Baru sekarang itu kalau yang itu Hmm. fasilitasnya adalah dari Januari sampai Desember DTP-nya. Selama tahun 2025 ya? Selama tahun 2025, betul. Nah, sedangkan kalau yang di PMK 72 yang akan kita bahas ini itu adalah untuk, perusahaan-perusahaan atau wajib pajak yang bergerak di industri pariwisata. Oh. Pariwisata, dan ini untuk periode Oktober sampai dengan Desember 2025 gitu Oke. kan. Nah, Periode Oktober sampai dengan Desember Desember 2025. 2025. Oke. Dan tadi mungkin Kak Hana sempat menyinggung perusahaannya apa aja tuh. Nah, makanya kan kalau agen besar ya yang industri pariwisata. Betul. Sebenarnya dijabarin lagi tuh Kak, KLU-nya ya atau klasifikasi lapangan usahanya yang apa aja. Nanti mungkin kawan pajak bisa cek di lampirannya. Di Di lampiran lampirannya peraturan PMK nomor 672 tahun 2025 itu. Jadi memang ada tuh list-listnya Kak di situ. ada list detail ya, Detail. klasifikasi usahanya apa. Mm-mm. Jadi karena setiap wajib pajak pasti sudah ketika mendaftar itu sudah ditentukan tuh, ini termasuk dalam klasifikasi usaha apa gitu ya, Betul, mengikuti betul. usaha wajib pajak. Disitulah nanti kita akan cek apakah berhak mendapatkan fasilitas DTP BPH 21 atau tidak gitu ya. Kalau Betul. memang sudah, ini pariwisata nih, tapi pariwisata yang seperti apa? Kita cek dulu di Iya. klasifikasi usahanya gitu ya Kak gitu ya. Oke. Jadi nanti kita harus cek dulu dia termasuk apa, apakah hotel termasuk bagian dari pariwisata? Nah, itu kita cek di situ ya. Iya. Oke, ada di lampiran peraturan Menteri Menteri Keuangan Keuangan nomor nomor 72 tahun 2025. Ini pegawai tetap untuk karyawan pegawai tetap dan tidak tetap. Betul Kak. Jadi subjek penerimanya ya dalam hal ini ya, subjek penerima fasilitas PPh pasal 1 tadi dilihat dari pemberi kerjanya dulu apakah masuk ke KLU-nya yang di sektor pariwisata. Kalau yang PMK 72 ini misal tadi ya, kalau saya ambil contoh ada tadi benar hotel, restoran dan lain sebagainya, banyak bisa kawan pajak cek. Nah, kemudian setelah KLU-nya cocok, lihat nih apakah pegawai tetap atau pegawai tidak tetapnya itu memenuhi kriteria untuk dapat fasilitas ini. Jadi memang ada dua benar, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Namun memang ada kriterianya lagi. Oh, oke. Nah, kalau misalnya memenuhi kriteria, nanti insentifnya akan dibayarkan secara tunai ke oleh pemberi kerjanya ke karyawan tetap atau tidak tetap tadi. Jadi insentif. Jadi harapannya pegawai tetap maupun pegawai tidak tetapnya akan menerima penghasilan secara full tanpa pemotongan PPh pasal 1 sama sekali. Karena ditanggung pemerintah itu. Iya. Itu kalau dari sisi pegawainya ya, dia akan menerima PPh, insentif PPh-nya secara tunai bersamaan dengan penghasilan yang diterima pada saat itu ya, pada masa itu, pada bulan itu. Bagaimana kalau dari sisi pemberi kerja Kak Bima? Oke, jadi dari pemberi kerja ini kalau misalnya memang mau memanfaatkan insentif ini dan berhak ya dalam hal ini ya, itu nanti perlu untuk membuat bukti potong gitu ya maksudnya. Jadi tetap membuat bukti potong ya Pak ya? Betul, membuat bukti potong. Nanti untuk pegawai-pegawai yang memenuhi kriteria nanti dipilih fasilitasnya adalah yang ditanggung pemerintah. Oke. Sehingga nanti nggak diperhitungkan untuk kurang bayar di SPT masanya seperti itu. Karena SPT masa perusahaan. SPT masa perusahaan, betul. SPT masa pemberi kerja ya. Dia tidak akan diperhitungkan, tapi tetap wajib membuat bukti potong. Betul, karena nilainya tetap akan masuk di SPT-nya, tapi nilai PPh pasal 2 DTP-nya itu masuk di SPT-nya, tapi tidak diperhitungkan untuk DTP setelahnya. Oke. Jadi tetap harus dibuat, kawan pajak jangan lupa untuk tetap membuat bukti potong sekalipun karyawannya masuk dalam kriteria diberikan insentif ditanggung pemerintah gitu ya. Iya, betul. Kemudian pemberi kerjanya tetap melakukan pelaporan SPT, tapi nilai yang disetor tidak termasuk yang di DTP tadi. yang DTP yang ditanggung pemerintah. Oke. Kemudian kalau untuk ketentuannya Kak, tadi Kak Bima menyampaikan ada kriteria untuk pegawainya. Nah, kriteria untuk pegawai itu yang seperti apa? Oke, tadi ya untuk dari sisi pegawainya kan ada pegawai tetap sama tidak tetap. Ya.
Kita dari pegawai tetap dulu ya. Oke. Pegawai tetap yang jelas NIK-nya sudah harus terintegrasi nih antara data dari Dukcapil dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Oke. Yang gampangnya mungkin kalau kawan pajak familiar ya, jangan sampai pakai NPWP sementara. Oke. Jadi NIK-nya harus bisa dibuatkan bukti potong, masuk muncul NIK-nya, muncul namanya pihak yang menerima penghasilan, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian dilihat dari penghasilan brutonya. Nah, dari penghasilan brutonya, untuk penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur itu tidak lebih dari 10 juta, seperti itu ya. Dan dilihatnya adalah dari penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur di bulan Januari 2025 atau di masa pajak pertama pegawai tersebut bekerja di perusahaan tersebut. Oke. Seperti itu. Nanti mungkin contoh realnya akan kita bahas nanti ya. Berikutnya tadi yang jelas adalah penghasilan brutonya tidak lebih dari 10 juta rupiah yang bersifat tetap dan teratur. Seperti dan yang terakhir adalah pegawai yang bersangkutan itu tidak menerima fasilitas DTP lainnya. Kalau contohnya yang saat ini ada itu adalah PPh Pasal 21 DTP untuk terkait dengan penghasilan terima insentif yang di IKN. Oh. Kalau misalnya sudah dapat yang di DTP IKN, maka tidak bisa pakai DTP ini juga, seperti itu. Iya. Nah, Nggak double ya. Nggak double, betul. Jadi salah satu aja yang dipilihnya ya, itu kawan aja. Itu yang pegawai tetap. Kalau yang pegawai tidak tetap, sama NPWP atau NIK-nya itu sudah harus terdaftar, terintegrasi di antara DJP dan Dukcapil. Kemudian upah rata-rata seharinya itu tidak lebih dari Rp500.000 untuk upah yang dibayarkan secara harian atau mingguan, satuan atau golongan. Nah, atau dalam hal upah dibayar secara bulanan, maka tidak lebih dari 10 juta. Jadi dilihat upahnya dibayarkan bulanan atau harian, mingguan, atau satuannya gitu. Dan yang terakhir sama, tidak memperoleh insentif juga dari yang insentif PPh 1 DTP yang berbeda, seperti itu. Oke, berarti untuk pegawai tetap dan pegawai tidak tetap ini sebenarnya kriterianya hampir sama, cuman berbeda di nilai ini ya, nilai brutonya. Sebenarnya kalau untuk pegawai tetap maksimal 10 juta. Kalau untuk pegawai tidak tetap per harinya maksimal 500 atau sebulannya kalau dibayar bulanan tidak lebih dari 10 juta. Jadi ini benar-benar untuk pegawai ya, untuk karyawan dengan nilai maksimal 10 juta. Itu tidak akan dikenakan PPh pasal 21. Gitu ya. Atau sebenarnya mungkin kalau bahasanya ya mungkin tetap ada PPh 21-nya tapi ditanggung oleh pemerintah gitu ya. Iya, ada PPh 21-nya tapi ditanggung oleh pemerintah supaya si karyawan ini atau pegawainya ini menerima utuh gitu ya. Betul. Sehingga perekonomian kembali berputar. Iya, harapannya seperti itu. Oke, tadi sempat menyinggung terkait NPWP dan NIK yang harus sudah diadministrasikan di Dukcapil terintegrasi dengan sistem administrasi DJP. Kalau sekarang yang Kortex itu ya Kak Bimo ya. Betul. Jangan lupa berarti kembali lagi ke mungkin ini pernah kita singgung di podcast Genfarm sebelumnya terkait pemadanan NIK dan NPWP, kemudian memvalidasi NIK menjadi NPWP, begitu ya Kak? Betul, ya. Nah, mungkin nanti bisa kawan pajak yang terlewat bisa melihat lagi podcast Genfarm yang sebelumnya ya, yang membahas tentang ini. Jadi memang karena sekarang NIK itu menjadi NPWP ya, sehingga harus sudah terintegrasi gitu. Ya harus sudah valid karena nanti harus dibuatkan bukti potong dan bukti potongnya tidak bisa bukti potong sementara gitu ya. Nah tadi Kak Bimo menyampaikan bahwa sebenarnya untuk yang perluasan ini kan dimulai dari bulan Oktober. Nah bagaimana dengan yang sudah dibuatkan bukti potong sementara Kak Bimo? Berarti ini harus dilakukan pembetulan gitu. Betul. Jadi kalau misalnya sampai sekarang ini kan udah Desember ya, tapi seharusnya memenuhi ketentuan baik dari pemberi kerja dari KLU-nya sama pegawainya juga memenuhi ketentuan dan sudah dibuatkan bukti potong pakai NPWP sementara, ya berarti harus dibetulkan. Jadi yang bukti potong itu dibatalkan dulu, nanti buat bukti potong baru dengan NIK yang sudah terdaftar di sistem.
seperti itu. Jadi pastikan dulu NIK pegawai yang berhak itu sudah terdaftar tadi di Oke. sistem Cortex DJP. Oke, berarti ini nanti diberikan insentifnya masih bisa ya? Masih bisa. Asalkan sudah pembetulan. Betul. Ya. Jadi untuk bisa memanfaatkan insentif ini itu harus pemberi kerjanya ya harus membuat bukti potong dan melaporkan SPT masa PPh pasal 21-nya baik normal maupun kebetulan paling lambat tanggal 31 Januari 2026. Oke. Jadi sepanjang masih dalam periode itu belum lebih 31 Januari 2026 itu kalau misalnya pemberi kerja masih ada belum lapor SPT-nya atau mau pembetulan itu masih boleh. Tapi kalau misalnya sampai sudah melebihi itu, maka sudah nggak berhak lagi untuk memanfaatkan fasilitas ini. Oke, berarti pemberi kerja masih punya waktu sampai dengan Januari. Betul. Januari, akhir Januari atau Akhir Januari akhir 2026. 2026. Spesifik. Batas pelaporannya kan oke. Desember batas pelaporannya tanggal pas 20 ya. tanggal 20. Cuman untuk pembetulan masih bisa ya sampai dengan akhir Desember, akhir Januari. Januari ya? gitu. Oke, jadi tidak perlu khawatir mungkin ada pemberi kerja yang masuk dalam kriteria PMK 72 2025 ini, tapi kemarin belum menerima info terkait DDP, masih bisa memanfaatkan sampai dengan akhir Januari 2025. Iya. Nah, ini Januari 2026 ya. Januari 2026. Untuk pelaporan SPT-nya dalam hal ini. Pelaporan SPT. Tapi kalau periode pemanfaatannya tadi ya dari Oktober sampai Desember. Oke, berarti Januari sudah tidak ada lagi insentif ya, tapi masih Sejauh bisa ini ya. dibuat pelaporan. Jadi ya sepertinya harus segera ya, Iya. sebelum libur akhir tahun ini. Iya betul kan. Karena kalau libur akhir tahun Januari kita udah lupa mau ngapain. Oke, kita lanjut lagi Kak Bima. Ketika untuk pemberi kerja, tapi mau untuk pemberi kerja pada saat melaporkan SPT PPh 21 dan dia belum menggunakan mekanisme belum memanfaatkan fasilitas insentif PPh 21 ini, kan dia sudah memotong PPh-nya juga. Setelah dia potong PPh-nya, ketika dia pembetulan kan seharusnya tidak ada PPh yang disetorkan. Otomatis pembetulannya akan lebih bayar. Nah, untuk lebih bayarnya bagaimana Kak Bima? Ini karena pemberi kerja kan butuh nih, karena keuangan harus berputar Kak Bima. Pengembalian atas kelebihannya bagaimana? Oke. Apakah bisa dikembalikan cash saat itu juga seperti halnya pemberi kerja memberikan insentif PPh 21-nya secara tunai kepada karyawan atau pegawainya? Atau bagaimana? Oke. Jadi tadi kondisinya kalau misalnya sudah terlanjur motong PPh 21 dulu ya, teman PPh 21 dulu, tapi pegawainya sebenarnya berhak gitu. Jadi masih bisa dikasih waktu kebetulan paling lambat yang Januari tadi. Nah, itu berarti silakan nanti kawan pajak dalam hal ini pemberi kerja membatalkan dulu bukti potongnya yang terkait PPh 21 yang tadi dipotong untuk membuat bukti potong baru dan dipilih yang ditanggung pemerintah. Sehingga nanti kan nilainya masuk di SPT-nya tadi ya bisa akan kemungkinan muncul lebih bayar seperti itu. Nah, kalau kondisinya seperti itu ya itu bisa tuh dikompensasikan karena nanti nilainya kan seharusnya akan dikembalikan oleh pemberi kerja kepada pegawainya seperti itu. Nah, kecuali kalau misal dari awal pemberi kerja sudah membuat bukti potong yang ditanggung pemerintah dari bulan Oktober sampai dengan Desember. Tapi kan kalau di Desember kan ada perhitungan pulang ya ke anak ya yang pakai pasal 17. Jadi perhitungan selama 1 tahun. Nah, kalau di situ ternyata ada lebih bayar untuk pegawai yang berhak tadi, lebih bayar maksudnya kelebihan potong ya. Lebih potong. Kan normalnya kalau ada DP kan akan dikembalikan semua oleh pemberi kerja. Nah, tapi kalau lebih bayarnya itu melebihi PPh pasal 21 DTP, maka itu bisa dikembalikan atas selisih yang tidak ditanggung pemerintah dengan yang ditanggung pemerintah. Itu masih bisa dikembalikan ke pegawai tetapnya atau pegawai tidak tetapnya seperti itu. Atau mungkin kalau lebih tepatnya kalau perhitungan ulang tadi pegawai tetap ya. Nah, namun apabila
lebih bayarnya itu lebih kecil atau sama dengan fasilitas PPh Pasal 21 Ya. yang diterima DTP-nya tadi, maka itu tidak berhak pegawainya untuk menerima pengembalian ya oleh pemberi kerjanya, karena harusnya kan sudah ditanggung pemerintah ya. Kalau misalnya dikembalikan lagi kan berarti kan dapat double tuh PPh Pasal 21-nya seperti itu. Jadi melihat kondisinya nanti, karena ini kan memang kalau terutama yang industri pariwisata, kalau misalnya ada sebagian yang dari Januari sampai dengan bulan September itu kan masih PPh Pasal 21 biasa, itu kemungkinan masih ada pemotongan. Sedangkan Oktober sampai dengan Desember itu ada fasilitas, misalnya ketika di Desember ada lebih bayar, nah itu kita harus memperhatikan lebih bayarnya apakah karena apa. Kalau misalnya lebih besar, lebih bayar dari nilainya lebih besar daripada yang DTP, maka berarti itu bisa dikembalikan. Selisihnya, betul, selisihnya saja. Tapi kalau misalnya lebih kecil atau sama dengan yang DTP, berarti ya nggak ada yang dikembalikan ke pegawainya, seperti itu. Nanti teknis di bukti potongnya mungkin bisa kita contohkan sekilas ya, atau kawan baca juga bisa nanti buka nih, ada link materi atau yang sudah diberikan oleh Dirjen Pajak juga di pajak.go.id. Di pajak.go.id. Artinya, jadi kalau mungkin saya lebih ringkas lagi, kalau misalnya kelebihan disebabkan karena DTP, maka tidak diberikan pengembalian gitu ya pada karyawannya. Tapi kalau disebabkan karena memang pemotongan PPh dari Januari sampai dengan September memang lebih besar dari penghitungan PPh yang seharusnya dia bayarkan, maka bisa diajukan pengembalian. Maksudnya dalam ini berarti paling pengembalian maksudnya adalah diberikan oleh pemberi kerjanya. Nah, itu kan dari si penerima penghasilan nih kan. Bagaimana dari sisi pemberi kerja? Apakah SPTLB-nya bisa diajukan pengembalian seperti halnya BPN atau harus melalui mekanisme kompensasi? Oke, kalau untuk sampai saat ini ya, karena untuk PPh Pasal 21 itu masih hanya bisa kompensasi saja. Jadi kalau misalnya nanti ada kondisi yang tadi seharusnya memang bisa dikompensasi, maka nanti bisa kawan pajak pilih yang kompensasi seperti itu. Jadi mungkin lebih cepat supaya bisa digunakan untuk memperhitungkan SPT di masa-masa berikutnya ya, kalau dikompensasi sekiranya melakukan kebetulan, supaya bisa memperhitungkan PPh Pasal 21 masa berikutnya. Mungkin Kak Bima sekilas penghitungannya untuk PPh 21 DTP. Kalau di sini ya tadi contoh perhitungannya, sebenarnya kawan pajak bisa nih nanti cek selain di materi atau dalam ini salindia yang dibagikan oleh Dirjen Pajak di pajak.go.id, kawan pajak juga bisa nih cek di lampiran PMK-nya. Karena di lampiran PMK-nya itu ada beberapa kondisi ya, beberapa contoh yang mana menetapkan mana yang penghasilan bersifat tetap dan teratur, mana yang tidak, misalnya gitu ya, mana yang pegawai berhak, mana yang tidak, dan kondisinya tadi apakah berhak dikembalikan LB-nya tadi atau enggak, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita contohin satu aja ya, misal ini kita coba lihat dari lampirannya sih Kak. Kalau dari lampirannya, lampiran PMK 72 2025 sudah menampilkan juga penghitungan dan contoh-contohnya gitu ya. Betul. Ini misalnya ada satunya Tuan F berstatus, ini langsung contoh kasus ya Kak Bima. Tuan F memiliki penghasilan di bawah 10 juta, yang dia adalah pegawai tetap. Kemudian penghasilannya di bawah 10 juta sesuai batasan tadi ya. Kemudian tapi ada tunjangan hari raya nih Kak Bima. Apakah tunjangan hari raya maksud bagian dari penghitungan itu? Misalnya atau bonus misalnya yang diberikan di bulan Januari, karena tadi sekilas Kak Bima menyampaikan bahwa 10 juta itu dilihat dari bulan Januari. Iya, betul. Jadi memang untuk melihat apakah pegawai tetap atau pegawai tetap sih terutama ya, pegawai tetap itu berhak atau enggak,
itu dilihatnya dari masa Januarinya atau masa pertama, dia bekerja di perusahaan itu. Ini kalau misalnya kita lihat contohnya ini adalah yang bekerja dari awal tahun ya, berarti kita lihat dari Januarinya. Iya. Nah, kebetulan ini di Januari masih belum melebihi 10 juta. Oke. Walaupun kalau misalnya kita lihat di tabelnya ini, misalnya atau di lampiran PMK-nya, itu di bulan Maret, yang bersangkutan ini atau Tuan F ini mendapatkan tunjangan hari raya yang mengakibatkan penghasilannya melebihi dari 10 juta seperti itu ya. Nah, maka nggak masalah karena yang dilihat adalah kondisi di Januarinya. Oke. Karena Januarinya belum lebih 10 juta, maka masih berhak seperti itu. Nah, kecuali kondisinya adalah di 7 juta, di bulan Januari ada penghasilan rutinnya atau tetap dan teraturnya adalah 7 juta. Tapi sebenarnya ada 5 bonus juga nih, bonus yang sifatnya nggak teratur. Iya. Senilai katakanlah 5 juta. Sekilas kan itu sebenarnya sudah lebih ya daripada 10 juta ya. Iya, betul. Tapi yang dilihat dari yang tetap dan teratur aja, senilai 7 juta. Oke. Sehingga walaupun Januari yang total penghasilan yang diterima adalah lebih dari 10 juta, tapi masih berhak karena yang dilihat adalah yang tetap dan teratur saja. Oke, artinya bonus atau THR atau apapun itu yang sifatnya tidak tetap, sekalipun dikenakan di Januari, sekalipun diberikan di bulan Januari, itu tidak akan mempengaruhi fasilitas ini ya, penerimaan hak atas fasilitas ini sepanjang karena yang dilihat adalah penghasilan yang bersifat teratur. Dan teratur, betul. Oke, artinya selama yang teratur itu di bulan Januari tidak melebihi 10 juta, maka dia bisa termasuk bagian dari memenuhi kriteria untuk diberikan fasilitas PPh 21 DTB ini. Gitu ya Pak? Betul Ya? gitu. Oke. Nah, ini kan kayak misalnya di contoh lampirannya nanti, mungkin kawan baca juga bisa cek gitu ya. Ketika sudah memenuhi, kalau misalnya memang ini termasuk kategori yang pariwisata, yang mulai dari Oktober sampai Desember, berarti ya dari Januari sampai September masih pemotongan normal gitu ya, pakai TER seperti itu. Kemudian di Oktober dan Novembernya juga pakai TER. Nanti kalau misalnya memang ada beberapa saldo yang dipotong, yang terutang dalam hal ini, maka itu yang ditanggung pemerintah. Seperti itu. Dan di Desembernya nanti pakai tarif pasal 17. Kalau misalnya memang masih ada beberapa saldo yang terutang, itu juga yang nilainya di DTP. Oke. Jadi Januari sampai dengan September masih terhutang BPH-nya ya, masih ada BPH yang harus dibayarkan. Kemudian di bulan Oktober mulai diberikan fasilitas. Iya, Begitu ya? betul. Ya, oke. Artinya ini tidak mundur sampai ke Januari kali Mas? Enggak. Jadi kalau untuk yang perluasan ini ya, yang sektor pariwisata itu cuman Oktober sampai Desember aja. Nah, kecuali mungkin ini sedikit mundur juga belakang misalnya aturan yang sebelumnya ya, yang tadi yang sektor lainnya kayak industri tekstil, saking segala macam, sepanjang KLU-nya masuk dan misal sampai saat ini juga belum manfaatkan tapi sebenarnya berhak, itu juga bisa Pak Ana masih bisa memanfaatkan sepanjang yang tadi harus berarti kan ada pembetulan bukti potong, pembetulan SPT juga. Tapi kalau yang selain yang ini, yang pariwisata, yang sektor sebelumnya, itu masih bisa dimanfaatkan dari Januari sampai dengan Desember seperti itu. Oke, untuk yang sektor selain yang tercantum dalam perluasan, yang tercantum dalam PMK yang sebelumnya ya, yang 10 itu bisa memanfaatkan mulai Januari. Tapi khusus yang perluasan ini di sektor pariwisata itu hanya dapat memanfaatkan sejak bulan Oktober. Oke. Nah itu sekilas ya. Nah tadi kan kalau contoh misalnya kurang bayar ya di Desembernya ya. Ya, betul. Nah kalau misalnya tadi yang kita sempat bahas tuh yang soal ada lebih bayar segala macam. Ya. Kalau misalnya kondisinya memang ada lebih bayar karena pemotongan, maksudnya karena tadi ya Januari sampai dengan September kan berarti kan berhak ya untuk dikembalikan seperti itu. Nah berarti itu perlu ada bukti potong tambahan nih yang harus dibuat seperti artinya, itu. Dari sisi pemberi kerja ya. Oke, artinya pemberi kerja tidak hanya membuat bukti potong seperti bukti potong biasa yang diberikan kepada penerima penghasilan. Oke, kemudian ada bukti potong tambahan. Iya, betul. Gitu ya. Artinya jadi melaporkan PPh 21 membuat bukti potong
pembetulan kalau memang belum memanfaatkan fasilitas dan seharusnya berhak, kemudian melaporkan SPT PPH pasal 21 dan kemudian ada tambahan membuat bukti potong tambahan, gitu ya Kak Bima ya? Betul. Oke, bukti potong tambahan itu seperti apa? Nah, berita potong tambahan ini sebenarnya diperuntukkan untuk memperhitungkan lebih bayar yang dapat dikompensasikan tadi, yang karena PPh pasal 21-nya itu lebih bayar yang disebabkan dari pemotongan Januari sampai dengan September. Nah, itu perlu untuk membuat bukti potong 21 yang bersifat final seperti itu. Maaf, bukti potong 21 yang tidak bersifat final ataupun bersifat final. Biasanya kalau di Cortex itu ya BP 21 gitu aja ya, 21. Nah, nanti pakai NIK atau NPWP sementara itu dibuat untuk mengakomodasi memasukkan nilai lebih bayarnya yang dapat dikompensasikan oleh pemberi kerjanya. Karena bisa dikompensasikan, berarti nilai itu bisa dikembalikan juga ke penerima penghasilannya, pegawai tetapnya, seperti itu ya. Nah, kalau selain bukti potong 21 tadi, itu pemberi kerja juga harus membuat kertas kerja tambahan. Kertas kerjanya itu seperti apa? Mungkin nanti kawan pajak juga bisa cek lagi ya, cek di salindia yang ada di pajak.go.id atau di lampiran PMK-nya. Itu ada contohnya juga bentuk kertas kerjanya seperti apa. Nanti gunanya apa? Membuat kertas kerja adalah supaya bisa memisahkan antara lebih bayar karena DTP sama lebih bayar yang bukan karena DTP tadi, sehingga selisihnya bisa kelihatan gitu Kak Sana. Nah, atas selisih itulah yang bisa nanti dikompensasi dan dikembalikan ke karyawannya, seperti itu. Ini untuk menentukan apakah lebih bayarnya tadi harus dikembalikan atau tidak gitu ya Kak? Betul. Oke, karena ada perbedaan di 1 tahun, gitu ya. Betul. Jadi Januari sampai dengan September itu tidak ada fasilitas DTP, kemudian di Oktober sampai dengan Desember ada fasilitas DTP dan dua-duanya ada kemungkinan ada pengembalian, gitu ya Kak. Betul. Untuk menentukan apakah pengembalian ini diberikan atau tidak, nah itu dari kertas kerja tambahan, gitu ya Pak Bima. Betul sekali. Oke, jadi di kertas kerja tambahan akan terlihat kalau itu lebihnya karena DTP maka tidak dikembalikan, gitu ya Kak Bima. Kalau lebihnya karena memang pemotongan PPh-nya lebih besar akibat penghitungan pasal 17 maka itu yang diberikan pengembalian. Betul seperti itu. Jadi memang penggunaan penghitungan tambahan tadi untuk memisahkan itu, gitu ya. Betul. Nah, mungkin kalau teknisnya kita bahas di sini cukup panjang ya, karena ya maksudnya teknis dalam pembuatan bukti potong dan juga kertas kerja tadi, plus sampai pelaporan SPT-nya. Jadi mungkin kita sini lebih ke mana yang berhak gitu-gitu ya. Nah, kalau untuk teknisnya sekali lagi mungkin kawan pajak bisa pastikan lagi tuh di lampiran PMK 72-nya, terus itu ada contoh-contoh kasusnya seperti apa, mana yang berhak, sudah lengkap tuh Kak. Termasuk tadi yang terkait pembuatan kertas kerja dan juga pembuatan bukti potong dosa tambahan. Kalau yang terkait dengan adanya kompensasi atau lebih bayar yang dapat kembalikan tadi. Nah, atau kawan pajak juga bisa mengunduh salindia atau materi yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak di laman atau tautan berikut, yaitu mungkin kawan pajak bisa akses di t.kemenkeu.go.id/PMK72. Oke, itu langsung ke PMK-nya ya Kak Bima? Iya, di situ ada materi salindianya PMK nomor 72 tahun 2025 dan juga mungkin ada FAQ juga ya. Jadi mungkin ada daftar pertanyaannya sering ditanyakan seperti itu beserta jawabannya. Itu kawan pajak bisa akses di situ. Seperti itu. Artinya nanti untuk kawan pajak yang mungkin setelah mendengar informasi ini ya, kemudian mau lebih detail lagi bisa dicek di pajak.go.id tadi ya. Pajak.go.id atau cek di PMK 72 2025 gitu ya Kak Bima. Karena ini memang sudah di bulan Desember ya, ini adalah bulan terakhir untuk memanfaatkan PPh pasal 21 DTP. Lumayan banget kalau PPh-nya ditanggung pemerintah karena kita akan menerima penghasilan secara utuh gitu ya. Untuk penerima penghasilan. Oke. Jadi mungkin kalau boleh pesan sedikit nih ke Ana ya sebelum kita mungkin akhiri juga.
Jadi kawan pajak, terutama kawan pajak yang memang seharusnya berhak untuk memanfaatkannya, dalam hal ini mungkin dilihat dulu dari pemberi kerjanya, KRU-nya cocok, monggo. Kalau misalnya belum, bisa segera memanfaatkannya ya. Jadi kalau misalnya sudah lapor, berarti nanti ya batalkan dulu bukti potongnya, buat baru, terus pembetulan SPT. Poinnya adalah jangan sampai lebih dari tanggal 31 Januari 2026. Soalnya kalau lebih, ya sayang sekali itu nggak bisa memanfaatkan PPR sudah TP-nya Agar seperti tidak itu. bisa memanfaatkan karena sudah dilaporkan melewati batas akhir laporan. Betul, seperti itu. Artinya kita masih punya waktu untuk pembetulan sebenarnya sampai dengan 31 Januari 2026. 2026. Rasanya kayaknya harus segera Kak Bima karena nanti di 2026 kita akan mungkin fokus di SPT Oh iya, fokusnya udah teralihkan ya ke fokus ke SPT tahunan Cortex karena di 2026 SPT tahunan Cortex itu hal baru gitu ya. Mungkin untuk pemberi kerja sudah familiar dengan Cortex sebenarnya, cuman belum sampai ke SPT tahunan. Gongnya di 2026 nih Kak Bima. Jadi kawan pajak kalau mau memanfaatkan fasilitas PPh 21 di TP, sebenarnya segera saja untuk dilakukan pembetulan sebelum Januari 2026. Paling lambat karena Januari 2026 gitu ya. Iya benar. Oke Kak Bima, terima kasih. Sharing kita hari ini mungkin sampai di sini dulu kawan pajak. Kita akan sharing lagi nanti materi yang lain yang juga lebih seru dan mudah-mudahan bisa segera dimanfaatkan ini fasilitas PPh 21. Oke. Intinya terima kasih juga Kak Hana atas kita kayaknya cukup seru juga nih pembicaraannya karena ngomongin soal fasilitas nih yang mana harapannya semuanya juga bisa memanfaatkannya gitu dan menerima manfaatnya sehingga bisa tujuannya PMK ini dibuat tuh tercapai gitu ya terkait dengan perekonomian. Oke kawan pajak, mungkin kita akan bertemu lagi di Genfam Podcast selanjutnya. Mungkin kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi kawan pajak.